Mengapa terdapat kontradiksi dalam silsilah Yesus di Matius dan Lukas? Pertanyaan tentang silsilah Yesus di Matius dan Lukas sering muncul karena memang tampak berbeda. Injil Matius dan Injil Lukas mencatat jalur keturunan yang tidak sama, terutama setelah Raja Daud. Namun, perbedaan ini tidak otomatis berarti kontradiksi, karena kedua penulis Injil memiliki tujuan dan sudut pandang yang berbeda. Matius menulis Injilnya terutama untuk orang Yahudi, karena itu ia ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang sah secara hukum, pewaris tahta Daud. Silsilah dalam Matius dimulai dari Abraham dan mengikuti garis raja-raja Israel melalui Salomo sampai kepada Yusuf. Penekanannya bukan pada hubungan biologis, melainkan pada hak kerajaan dan legitimasi hukum. Inilah sebabnya Matius membuka Injilnya dengan kalimat, "Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham." Matius 1 ayat 1. Lukas menulis dengan sasaran yang lebih luas, yaitu dunia non-Yahudi. Ia ingin menegaskan bahwa Yesus adalah manusia sejati dan juru selamat bagi semua orang. Karena itu, silsilah Lukas ditarik jauh sampai Adam. Yang penting, Lukas juga sangat menekankan kelahiran Yesus dari perawan Maria. Dalam Lukas 3 ayat 23 disebutkan bahwa Yesus menurut anggapan orang adalah anak Yusuf. Ungkapan ini menjadi petunjuk bahwa Yusuf bukan ayah biologis Yesus. Karena tradisi Yahudi tidak mencantumkan perempuan dalam silsilah, Lukas tetap memakai nama laki-laki, tetapi sebenarnya sedang menelusuri garis keluarga Maria. Dengan kata lain, Yusuf disebut sebagai anak Eli karena ia adalah menantu Eli. Melalui Maria, Yesus benar-benar berasal dari keturunan Daud secara darah, tetapi bukan melalui Salomo, melainkan melalui anak Daud yang lain, yaitu Nathan. Hal ini sangat penting secara teologis. Mesias harus berasal dari keturunan Daud menurut janji Allah. 2 Samuel 7 ayat 12 dan 13. Namun di sisi lain, ada kutuk atas garis Raja Yehonia dalam Yeremia 22 ayat 30 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dari keturunannya akan duduk di tahta Daud. Yusuf memang berasal dari garis ini, tetapi karena Yesus tidak lahir dari benih Yusuf, kutuk itu tidak berlaku secara biologis. Sebaliknya, melalui Yusuf, Yesus tetap menerima hak kerajaan secara hukum. Dengan demikian, Matius menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang sah secara legal, sedangkan Lukas menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud secara darah. Kedua silsilah ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Justru bersama-sama, keduanya menjawab semua syarat Mesias menurut Kitab Suci. Pemahaman seperti ini juga bukan gagasan modern. Penulis gereja awal seperti Julius Africanus dan Eusebius sudah menjelaskan sejak abad-abad pertama bahwa perbedaan silsilah ini berkaitan dengan perbedaan garis hukum dan garis biologis. Kesimpulannya, perbedaan silsilah Yesus bukanlah kesalahan atau kontradiksi, melainkan hasil dari dua tujuan penulisan yang berbeda. Matius menegaskan siapa Yesus menurut hukum dan janji kerajaan, sedangkan Lukas menegaskan siapa Yesus menurut darah dan kemanusiaan. Keduanya bersama-sama bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias yang sah, anak Daud, dan juru selamat dunia.